Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan wa ayyadnahu bi iktisabi kamaliha ala ma hadahu fil Qur'an wa hadiyi sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu khatimil anbiya wa ursila fi akhiriz zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Setiap kita orang Islam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, seluruh doa dan permintaannya akan mudah untuk dikabulkan, dan sekecil apapun amalia akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalil minal mahbub fawa kasir. Sesuatu yang kecil atau yang sedikit, tatkala dilakukan oleh orang-orang yang tercinta, itu akan dipandang dinilai sangatlah besar. Setiap kita umat Islam ingin dicintai oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin dimurkai oleh Allah. Jangankan dimurkai oleh Allah, terkadang tatkala kita dimarahi oleh tetangga, oleh sanak saudara, itu rasanya sudah sangat susah. Padahal tatkala tetangga, saudara, sanak marah kepada kita bisa berpindah tempat, 1 tahun kita kembali, pasti semuanya akan kembali baik-baik saja. Akan tetapi tatkala Allah yang murka kepada kita, kemana bumi tempat kita berpijak, kemana langit tempat kita bernaung. Setiap kita umat Islam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak banyak di antara kita yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Setiap kita tidak ingin dimurkai oleh Allah, akan tetapi tanpa disadari seringkali kita melakukan hal-hal yang menjadikan Allah murka terhadap kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui redaksi Rasulullah, yang ditulis oleh seorang Imam Abul Les As-Samarqandi, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, uhibbu salasan,
Uhibbu salasan wa hubbi salasan asyaddu. Saya mencintai 3 golongan, dan cintaku kepada 3 golongan yang lain itu sangat-sangatlah besar. Artinya ada orang yang sekedar dicintai oleh Allah, ada golongan-golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Siapakah mereka? Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan tersebut. Kata Allah, uhibbu ahlis sakha wa hubbi al-faqiru as-sakhi asyaddu. Saya mencintai orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang mempunyai perhatian sosial yang sangat tinggi, orang-orang yang dermawan. Disampaikan di dalam Al-Quran, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sadaba sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang pemurah dia akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Disebutkan dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah atau orang-orang yang pemurah itu merupakan salah satu cara untuk mensucikan atau membersihkan harta kita, dan sedekah atau salah satu orang-orang yang mempunyai sifat pemurah merupakan salah satu cara untuk membersihkan hati dan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Bahkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang pemurah itu merupakan salah satu cara untuk merubah nasibnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, surga bertanya, "Ya Rabb, liman khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa panjenengan menciptakan aku? Allah berfirman, li ahli sakhi, aku menciptakan kamu untuk orang-orang yang pemurah, untuk orang-orang yang dermawan. Maka surga menjawab, raditu ya Rabb, saya ridha, saya mau ya Rabb panjenengan ciptakan untuk orang-orang yang dermawan. Seiring dengan pesan suci yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sakhi qaribun ilallah wa qaribun ilan nas wa qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Orang-orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbil al-faqiru as-sakhi asyaddu. Allah mencintai orang-orang yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang-orang yang miskin, akan tetapi dia dermawan. Kalaupun orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin sama-sama bersedekah, katakanlah 10.000, semuanya dilakukan dengan ikhlas, jumlahnya sama, kemudian keberadaan uangnya sama, halal. Akan tetapi manakah yang lebih banyak pahalanya? Tentunya lebih banyak pahala dari orang miskin yang bersedekah 10.000. Mengapa demikian? Karena apalah artinya uang 10.000 bagi orang-orang yang kaya, dan begitu berartinya uang 10.000 bagi orang-orang yang miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kelompok yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawaddi wa hubbil ghaniyul mutawaddi asyaddu. Kata Allah, saya mencintai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang memiliki ilmunya padi. Semakin berisi, semakin dia rendah hati, semakin dia banyak ilmu, semakin dia tidak mudah untuk meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang rendah hati,
Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man tawaddo'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang mau rendah hati, yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkat derajatnya, bukan orang lain. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal mutawaddi'a akhlaqul anbiya wal mursalin wal mutakabbir akhlaqul kuffari wal faraana. Sesungguhnya tawadhu, rendah hati, itu adalah akhlak para nabi, akhlak para rasul. Kemudian kesombongan itu adalah akhlak orang-orang kafir, perilaku orang-orang pengikut Fir'aun dan juga bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mencintai orang-orang yang rendah hati. Tapi cinta Allah kepada orang-orang yang kaya, rendah hati, itu lebih besar. Kalaupun ada orang miskin, rendah hati, itu wajar. Karena tidak ada yang patut untuk disombongkan. Akan tetapi orang yang kaya, memiliki semuanya, memiliki segala-galanya, dia bisa rendah hati. Mereka inilah adalah orang-orang yang tidak wajar, orang-orang yang luar biasa, mendapatkan cinta lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaupun mau kita berpikir apalah yang patut untuk kita sombongkan, jabatan. Seberapa lama kita menjadi seorang pejabat? Kekayaan, seberapa lama kita bisa menikmatinya? Iblis laknatullah alaih, beliau sebelumnya bukan merupakan orang-orang yang tidak ahli ibadah, ahli ibadah, menyembah Allah tidak hanya puluhan tahun, ribuan tahun, menyembah kepada Allah dengan para malaikat, bahkan menjadi guru para malaikat. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dia menolak. Karena apa? Beliau mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya tidak akan sujud hormat kepada Adam alaihissalam karena saya lebih baik daripada Adam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sombong bukan berarti orang yang memakai pakaian serba bagus, orang yang membangun rumah yang sangat mewah, orang-orang yang berkendaraan mewah. Akan tetapi definisi orang-orang yang sombong adalah batrul haq wa inna wa ihanatul khalqi. Yang namanya orang sombong adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dan orang-orang yang menghina atau meremehkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbut taibin wa hubbisyab at-taib asyaddu. Kata Allah, saya mencintai orang-orang yang tobat. Orang-orang yang tobat adalah orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya mencintai orang-orang yang bertobat. Saya mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian diri dan juga kesucian hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tobat at-taib min dzambin kaman la dzambalah, orang-orang yang mau bertobat dari dosa, maka dia adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Allah mencintai orang-orang yang tobat, akan tetapi Allah lebih mencintai seorang pemuda yang bertobat. Kalaupun ada orang tua di mana dia senantiasa rajin istiqomah sholat berjamaah, dia rajin istiqomah melaksanakan qiyamul lail, dia rajin istiqomah untuk bersedekah, bahkan rajin dan istiqomah berpuasa. Ketika ditanya berapa usianya, 70, wajar.
hitung-hitung bekal untuk menyambut datangnya ajal. Akan tetapi ketika ada seorang pemuda di mana darah panas masih mengalir dalam tubuhnya, keinginannya begitu besar, akan tetapi semuanya mampu dia kendalikan, mampu dia tekan, semuanya diarahkan untuk tobat, untuk menggantungkan diri, untuk menyerahkan diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang tobat, mereka itulah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan dan kekuatan sehingga kita mampu dan mau untuk melaksanakan apa yang telah difirmankan Allah dalam hadis kudusinya, menjadi orang-orang yang pemurah, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang senantiasa tobat, mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita senantiasa dicintai oleh Allah, dicintai Allah di dunia, dicintai Allah dalam surganya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudh dhunubi wal khati'at. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.